Alhamdulillahi haqqa hamdih, salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqihi fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maladuna wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salah wa taslim. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, di dalam fitrah manusia itu, manusia pada umumnya normal akan senang pada kebaikan. Manusia akan senang pada yang baik-baik, yang indah-indah, dan akan merasa tidak senang kepada segala macam keburukan-keburukan. Ini namanya normalnya manusia secara fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu menyukai yang baik-baik dan tidak menyukai keburukan secara fitrah manusia. Oleh karena menyukai kebaikan-kebaikan, manusia akan senang manakala ibarat ibu-ibu membedaki wajahnya begitu, badannya itu senang karena keindahan begitu. Ataulah kita kemudian dengan pangkat seperti ya Pak Polisi segala macam, naik lagi pangkatnya, naik lagi, aib tu aib dah begitu ya Haji. Ini apalah saya yang tahu tuh Pak Haji Suwadi tuh. Ini semuanya senang karena ini keindahan pada kepangkatannya begitu. Begitu juga badan, dipakein baju baru yang cakep-cakep, itu girang, senang karena berbicara tentang ama yang baik-baik secara fitrah senang. Hatta kita beli motor second tetap jiwanya senang. Ini nih berbicara badan. Bagaimana dengan hati begitu? Apakah akan senang meresponnya bila dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, ataukah malah senangnya dengan keburukan-keburukan yang dilakukan? Ini haruslah kita renungi begitu. Karena itu, sufi besar dari Mesir, moga kita bisa ziarah ke Mesir. Di Mesir itu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mesir itu, makamnya yang di Mesir ada 10.000 makamnya di Mesir. Banyak.
10.000. Sahabat Nabi. Bahkan dalam satu daerah, satu provinsi 7.000 kumpul, yang lain misa-misa. Ini sahabatnya Rasulullah. Begitu. Anak keturunan dari dia aja berapa gitu. Mesir. Tokoh besar dari Mesir itu. Yang wafat tahun 709 Hijriah. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan indikator terkait bagaimana respon hati di dalam kebaikan dan dalam keburukan. Respon hati. Karena sentral segalanya adalah disebut qalbu. Qalbu. Beliau bilang hati itu ada dua, ada hati hidup, ada hati mati. Hati. Jadi hati itu ada qalbun hayy. Qalbun hayy, hati yang hidup. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Gambaran ini, hidup dan mati ini bukan untuk mencolok hidung orang lain. Begitu. Tapi untuk menunjuk hidung diri sendiri. Begitu. Sebagai kajian awal kita. Ya, yang ingat aja apa yang pokoknya yang penting ngomong gitu. Jadi ya, apa yang terlintas di hati aja saya ngomong. Begitu. Jadi ada namanya qalbun hayy, hati hidup. Ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kategori kita ayyuhal ahbab, Bapak Ibu yang mulia, ada di mana ini? Apakah hati kita itu di mata Allah hidup, ataukah hati kita di mata Allah mati? Yang disebut hati itu, qalbun itu bukan jantung ini, bukan. Kalau jantung ini semua binatang juga punya. Ya selama masih berdetak ya hidup. Bukan itu, tapi latifah rabbaniyah. Itu yang dimaksud dengan qalbu, sebagaimana Al-Ghazali tulis di Ihya-nya. Begitu, saudara. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, adakah indikator-indikator bahwa hati seseorang itu hidup? Lalu kalau ada apa-apa gitu. Apa indikator hati orang itu mati? Lalu apa-apa gitu. Kata Ibnu Athaillah itu dalam hikamnya beliau menyatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu minaz zallat. Kata beliau, di antara indikator-indikator matinya kalbu seorang hamba Allah, seorang murid, seorang hamba Allah yang pengen dekat dengan Allah adalah dua. Jadi ada dua instrumen untuk mengecek. Jadi bisa saja dicek tuh pakai PCR. Kalau ternyata positif, bisa juga pakai antigen positif. Begitu. Positif apa? Pokoknya positif aja. Begitu. Udah masukin.
Udah hilang tuh yang itu tuh. Begitu. Begitu juga apakah ini kolbu nih positif, corona kolbunya mati, ataukah tidak? Kata Ibnu Athaillah ada dua indikatornya. Hati yang mati, yang pertama kata Ibnu Athaillah, adamul huzni ala ma fatahu minal muwafaqat. Tidak adanya sedih, tidak sedih terhadap amal ketaatan yang luput, yang hilang, yang tidak dikerjakan. Ramadan yang lalu, apakah Ramadan kemarin itu lebih baik dibanding Ramadan yang dulunya lagi? Kata kita, kalau dulu saya bisa hatam Quran 3 kali dulu, yang kemarin ini sekali. Enggak sedih artinya tuh dengan hilangnya 2 kali hatam dia dibanding tahun lalu. Ini pertanda orang begini nih hatinya mati. Nggak ada setrum dengan Allah. Jadi hati yang mati itu adalah adamul khuzni ala ma fataka minat ta'at, tidak adanya berduka, bersedih dengan amal-amal ketaatan yang luput. Malam gitu biasanya mah Ramadan tuh witir gitu ya, biar kata 3 witir. Ramadan witir 3, pas Ramadan habis witir alhamdulillah tidak. Jadi waktu Ramadan witir 3, Ramadan habis tuh witir tidak. Bila itu yang dilakukan oleh kita, tidak witir, dan tidak ada kebingungan dan kesedihan di dalam diri kita, dengan tidak witir itu biasa aja, enggak ada sedih. Kenapa? Undangan itu enggak ada lagi. Kenapa telepon itu enggak bunyi lagi? Kenapa enggak diundang untuk ibadah malam lagi oleh dia? Biasa aja. Ini min alamati mautil qalbi. Ini pertanda kalbu orang bila begini nih di mata Allah mati, meski dia masih nafas. Begitu. Sebab ini namanya casing, bungkus. Tapi di mata Allah dan di mata malaikat namanya mayat yang berjalan di muka bumi. Namanya mayat. Namanya jenazah dah kalau mayat nggak ngerti. Mayat yang berjalan di muka bumi. Mayat. Sebab bila fitrah jiwanya benar, maka ama yang baik dia demen, ama yang buruk dia kagak demen.
dengan dia meninggalkan witir itu namanya buruk. Begitu. Tapi dia biasa aja. Biasa aja. Enggak ada perasaan kecewa. Ini ada masalah. Ada apa ini? Benarkah pengakuan dia sebagai hamba Tuhan pencipta Ramadan? Ataukah sebetulnya dia hamba yang menuhankan Ramadan? Bila Ramadan itu ada, Tuhan itu ada. Bila Ramadan itu habis, Tuhan enggak lihat dia. Seakan-akan Tuhan Ramadan dengan Tuhan Syawal Dzulqa'dah beda di mata dia. Begitu. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, ketiadaan sedih daripada kebaikan yang luput dari kita. Ini salah satu petanda hati ini mati. Tapi kalaulah dia itu ada sedih dengan kebaikan yang luput, ada sedih, enggak ngerjain, sedih doang, ini belum mati, masih sekarat. Ya Allah, ngapa ngaji minggu nih nggak dari dulu? Coba kalau gua ngaji dari dulu, kayaknya tenangan hidup nih, ibadah juga rada bagusan. Ini ngapa baru kemarin-marin ada sedih, tapi ngaji mau enggak? Ngaji mau enggak sedih? Ini namanya iya sakit. Iya saudara. Yang kedua, biar singkat dah, jangan panjangnya. Kalam ulama tuh dalam masalahnya. Kedua, watarkun nadam ala fa'al tahu min wujudiz zallat. Indikator kedua, tidak ada penyesalan terhadap yang Anda lakukan daripada kesalahan-kesalahan, kedosaan-kedosaan. Singkatnya, yang kedua, girang, enggak menyesal daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan biasa saja, bahkan dikisahkan dalam kehidupannya. Ini namanya pertanda qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati itu indikator kedua adalah tidak ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Bahkan malah gembira, senang. Ada orang menikah dengan seorang perempuan. Kata dia sama temennya, tahu gak tuh yang dikawinin si Udin tuh? Ya Allah, dulu bekas pacar gua yang ke-7. Itu yang ke-7. Ya, dia mode bekasan banget. Jadi udah habis, udah dibejek-bejek sama gua itu. Kagak tahu aja dia. Jadilah kemudian itu perbuatan dia salah dulu. Itu dia cerita tuh. Nggak ada penyesalan.
merupakan sebuah kebanggaan. Kebanggaan. Bila itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka di mata Allah kita ini adalah bangkai yang berjalan di muka bumi sebab qalbunya mati. Mati. Kenapa? Mestinya menyesal. Kalaulah kita benar-benar bertaubat, kata Nabi, atau an-nadamu at-taubatu. Penyesalan itu merupakan taubat. Dalam hadis yang lain, at-taubatun nadam. Taubat itu rukun terbesarnya adalah menyesal dengan kesalahan yang dilakukan. Jangan didongengin keburukan kita. Ya Allah, dulu gua itu mau udah kelewat, gua dulu nih nyekek botol 3 saben hari. Jangan didongengin. Kalau didongengin itu sama dengan kita itu enggak ada penyesalan, merupakan sebuah kegembiraan dulu begitu. Dan ini bahaya. Bahaya. Begitu. Kenapa pelanggaran yang Allah sudah tutup malah didongengin? Gitu. Dulu nih, gua nih sebelum jadi usrad, kata dia. Usrad. Ya Allah, narkoba biasa. Akhirnya gua masuk penjara. Jadi kata anak muda, gua biar jadi usrad kudu narkoba dulu. Begitu akhirnya mah benar, nggak bisa itu. Begitu, nggak bisa. Harus dilihat dalam kehidupan. Singkatnya, tanda hati mati adalah biasa aja bila amal ketaatan hilang dan girang dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Ini adalah tanda hati mati. Mafhumnya dari kalam Ibnu Athaillah ini ada namanya qalbun hayy, hayatul qulub, hati hidup. Berarti hati hidup adalah min alamati hayatil qalbi. At-tahassur ala ma fataka minat ta'at. Dua indikator hati itu hidup. Yang pertama, banyak penyesalan atas kebaikan-kebaikan yang belum dikerjakan, yang luput dari perjalanan umur. Ketika ditanya umurmu berapa? 59. 59. Udah jauh berarti perjalananmu menuju Allah. Udah injury time. Persiapan apa yang sudah dilakukan untuk ketemu Allah? Begitu. Baru dia ingat, merasa sedih. Ya Rabbana, umur udah banyak yang terhambur-hambur. Ya Allah, jadi
Dia melihat penambahan umur bukan penambahan kebaikan, malah penambahan kesalahan demi kesalahan kepada Allah. Rasa umur menambah, begitu. Tapi kebaikan kayaknya bukannya nambah, berkurang, begitu. Penyakit juga ikut nambah dengan nambah umur. Urat pada asam, namanya asam urat. Begitu, macam-macam. Bukan kebaikan yang nambah. Jadi orang yang hatinya hidup adalah orang yang merasa menyesal, sedih. Begitu dengan ibadah-ibadah yang tidak seperti orang-orang. Enggak baca sholawat, hari ini enggak baca Quran. Ada salah apa ini Tuhan, kok kagak boleh saya baca kitab sucinya? Yang kata Nabi, pengen ngobrol sama Tuhan, bacalah Quran. Kok saya ini kagak boleh ngobrol? Ada apa ini? Kok hari ini saya bisa-bisanya nggak sempat baca Quran? Dia nangis. Kok enggak ya? Ini orang hatinya hidup, yang model kayak begini. Hidup yang kayak dari waktu 24 jam dia bingung. Ampailah yang namanya Utbatul Ghulam radhiyallahu ta'ala, pagi-pagi nangis. Ditanya oleh khadimnya, adakah yang hilang tuanku daripada barang-barangmu? Kau ini nangis, barangkali malam dicuri. Tidak ada. Tapi kenapa kau menangis terseduh-seduh? Dijawab, saya ini udah 40 tahun nggak putus tahajud. Cuman kenapa semalam saya bangunnya pas adzan subuh? Dosa apa saya sama Allah sampai enggak boleh diizinkan dapat undangan ibadah malam kayak mereka. Sedih, sampai nangis. Sampailah akhirnya sedekah beras 5 ton. Untuk apa? Menebus salah dia nggak diundang malamnya, nggak tahajud. Sampai kayak begitu. Orang yang hatinya hidup, dia sedih. Kenapa nggak diundang? Nggak kayak orang-orang malamnya ibadah. Ada apa ini? Begitu. Kalau yang hatinya hidup biasa aja. Boro mau sedekah sebagai bayar denda mah. Paginya biasa aja. Ini indikator mati, indikator hidup. Wan nadam, dan menyesal ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Indikator hati hidup adalah ada penyesalan dengan kesalahan yang dilakukan. Nyesel padahal tidak salah kadang. Kayak apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Adam alaihi salam. Nabi Adam makan buah yang dilarang, lupa. Kayak kita lah Ramadan lupa makan pagi-pagi. Sisa ayam malam 2 piring. Udah 2 piring baru ingat.
Kira-kira batal nggak puasanya? Hah? Batal nggak? Kenapa? Lupa. Nabi Adam lupa makan buah nih yang dilarang nih, lupa. Kira-kira dosa nggak? Hah? Nabi Adam nih dosa nggak? Kenapa? Lupa. Lupa dia. Allah yang bilang lupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasi. Saya sudah wanti-wanti Adam dari dulu, dah dia lupa. Kata Allah begitu. Allah bilang itu. Dalam Al-Quran, surat Toha itu, ceritakan lupanya Adam. Tapi, Nabi Adam 200 tahun. Lamanya, setelah lupa makan buah itu, matanya ngangkat ke langit aja kagak berani. Nyeselnya setengah mati. Nangis dia. Rabbana dzolamna anfusana. Rabbana dzolamna anfusana. Rabbana dzolamna. Berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Gara-gara lupa. Pelanggaran yang dilakukan lupa. Nangisnya 200 tahun. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin. 200 tahun. Riwayat-riwayat. Nggak berani lihat ke atas. Takut sama Allah. Takut. Salah. Orang salah kan biasa minggir-minggir. Nah, minggir. Salah. Begitulah Nabi Adam minggir-minggir. Nggak berani matanya ke atas. Nggak berani. Tanda hati hidup itu ada sedih dengan adanya pelanggaran yang sebetulnya manusia kan nggak lepas, manusia bukan nabi, dari kesalahan itu ada. Apakah orang soleh tuh nggak punya kesalahan? Ya punya, cuman kalau punya salah tuh dia sedih, nyesel. Kullu bani Adam khata'un. Manusia itu salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang salah ya bertaubat. Nah, bertaubat ini di sini ada penyesalan. Penyesalan. Sampai yang bukan nabi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'labah, bukan Sa'labah yang miskin jadi kaya enggak ibadah, itu bukan. Yang nama Sa'labah ini kalau tidak salah lebih dari 16 sahabat Nabi ini. Begitu, yang namanya Sa'labah ini. Sa'labah jadi tanpa disengaja lewat di pintu rumah orang, kayak lewat gang. Ada orang kesingkap, dia punya betis perempuan, namanya lewat, pintunya terbuka. Ngelihat begitu nggak sengaja orang lewat mata, nggak sengaja. Itu lari ke gunung, ngeri takut adab Allah turun sama dia. Enggak mau dekat sama Nabi Muhammad. Dia lari. Merasa dosa besar. Jangan sampai kota Madinah dihukum sama Allah gara-gara dia punya salah sama Allah. Lari ke gunung, awali. Sampai Rasulullah cari itu Sayyidina Sa'labah. Bilang. Dia bingung. Hanya gara-gara enggak sengaja melihat betis tuh doang, perempuan, nggak sengaja. Nggak kayak sebagian orang naik motor, mana perempuan itu kelihatan lagi tuh CD-nya di belakang aja pelan-pelan, begitu. Ini saya curiga nyengir-nyengir ini, saya curiga ini, begitu. Saudara, ini Sayyidina Sa'labah radhiyallahu ta'ala itu ke gunung. Begitu ke gunung. Bingung. Bagaimana ini?
Sampai akhirnya diajarin doa taubat sama Nabi. Ajarin, mau nggak? Ketakutan kamu, ketakutan, takut sama Allah. Takut apa? Diadab, jangan sampai Nabi kena, teman-teman yang lain kena, minggir ke gunung. Akhirnya dibilangin Sa'labah sampai pucat, makan gak nafsu, hanya gara-gara nggak sengaja lihat betis perempuan, nggak sengaja. Akhirnya diajarin doa taubat oleh Nabi. Sayyidina Sa'labah, kata Nabi, nggak apa-apa, orang nggak sengaja, tapi karena jiwanya hidup, nggak sengaja aja kayak gitu. Mencontoh ala qadami Adam, di atas kaki Nabi Adam, pangkatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarin tuh doa yang kita hafal semua, Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzaban. Terus diajarin, enggak apa-apa salah bangga. Tapi Nabi ajarin doa. Baca itu mati. Meninggal. Sayyidina Sa'labah. Gara-gara itu aja dia stres. Sekali doang. Stres. Kalau bahasa kita berpikiran. Sampai akhirnya mengganggu jiwanya. Bagaimana ini ngadepin Allah? Bagaimana ini? Sampai wafat. Sampai Rasulullah dalam hidupnya pernah jalan jingke. Tahu nggak jingke? Orang betul ngerti. Hah? Jinjit. Jalannya jinjit Nabi. Jalannya jinjit. Sahabat banyak tanya, kenapa kau jinjit ya Rasulullah? Ini malaikat banyak banget nyolatin Sa'labah ini. Jadi saya ngeri takut nginjek sayap-sayap malaikat saking pada nyolatin ama Sa'labah ini. Tuh sampai kayak begitu. Karena kehidupannya berbuat salah yang tidak sengaja. Luar biasa. Min alamati hayatil qalbi an-nadamu ala ma fa'alah min wujudi zallat. Ada kesedihan. Lalu bagaimana hati yang mati ini biar hidup? Lalu bagaimana hati yang hidup biar terus hidup? Tapi kemudian nasi uduk udah siap, kan perih juga perut saya, neranginnya begitu. Ya segini aja dah, begitu biar kita makan-makan. Jadi ada dua indikator hati hidup dan hati mati. Bukan untuk kita ngaji ini menunjuk hidung orang lain, tapi bagaimana perjalanan spiritual kita dengan Allah. Di posisi mana kita dalam perjalanan hidup ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita mengerti mana ini posisi ini. Dan ini hal yang paling penting dalam hidup kita.